Halo penggemar anime Solo Leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Setelah kemarin saya bahas anime Solo Leveling Season 2 episode 15, dan di video kali ini Mimin akan lanjutkan cerita dari Solo Leveling Season 2-nya ke episode 16, saat dimana Jinwo akan melawan monster orcs bernama Grohtaru yang keluar di dalam dungeon tempat adiknya Jin-Ah sekolah. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya Jinwo yang ingin mengetes kemampuan dari Hunter Cha Hai-in. Sebagai ujian untuk bisa bergabung di dalam guild milik Jinwo, di sini Nona Cha Hai-in pun bertanya, "Kapan tesnya akan dimulai?" Jinwo pun menjawab bahwa tesnya akan dimulai sekarang juga. Akan tetapi, Jinwo akan mengetesnya di ruangan asosiasi Hunter. Mengingat tempat ruangan asosiasi terlalu jauh, Jinwo berencana untuk menggunakan skill Shadow Exchange agar lebih cepat untuk ke sana. Namun Jinwo kurang yakin untuk bisa memindahkan dua orang. Akan tetapi, ia akan mencoba. Melihat Cha Hai-in yang akan keluar dengan membuka pintu, Jinwo pun melarangnya lalu berkata, "Kau tak perlu meninggalkan tempat ini untuk ke sana." Sontak Nona Cha Hai-in pun dibuat kebingungan. Namun setelah itu, Jinwo menyuruh Nona Cha Hai-in untuk berada di sampingnya. Kemudian kembali berkata, "Aku ada cara lain yang lebih mudah untuk ke sana. Akan tetapi kita harus tetap bersama." Tak apa-apa kan? Melihat Nona Cha Hai-in yang masih bingung hingga malu, Jinwo pun langsung memeluknya. Namun di sisi Nona Cha Hai-in yang dipeluk oleh Jinwo, betapa terkejutnya dirinya hingga seakan-akan dia akan salting. Udah, kalian jangan salting ya. Mending kalian subscribe nih channel, biar Mimin lebih semangat lagi. Kembali ke sisi Jinho yang sudah kembali membeli kue untuk mereka. Akan tetapi saat dirinya sudah membuka pintu, betapa terkejutnya Jinho melihat monster bayangan dari Jinwo. Dan tiba-tiba monster itu seketika langsung mengambil kue dari Jinho hingga langsung memakannya. Kembali ke sisi Jinwo dan istrinya yang telah berhasil sampai di ruangan asosiasi. Nona Cha Hai-in yang telah menyadari saat ia sudah benar berada di ruangan asosiasi, lagi-lagi Nona Cha Hai-in kembali dibuat sangat terkejut hingga bingung. Namun di sisi Jinwo yang berhasil memindahkan dua orang, ia pun kembali berkata dalam benaknya, "Seperti yang kuduga, aku memang benar. Skill Shadow Exchange bekerja seperti sebuah gate. Faktanya, aku bisa membawa orang setelah membuktikan hal itu. Lokasiku berada menjadi pintu masuknya. Sedangkan target perantaraku sebagai pintu keluarnya, tentu saja target perantaku itu adalah lokasi prajurit bayanganku. Dan dengan ini, aku bisa pergi kemanapun di dunia ini." Setelah itu, Jinwo pun berkata kepada Nona Cha Hai-in bahwa ia akan memulai latihan tesnya. Akan tetapi Nona Cha Hai-in meninggalkan senjatanya. Jinwo yang mendengar itu kemudian berkata, "Apakah yang kau maksud senjata kapa itu?" Mendengar itu, betapa malunya Cha Hai-in. Hingga di sini ia menjelaskan bahwa kapa itu bukan senjatanya. Dan di sini Nona Cha Hai-in mencoba untuk mencari senjata di ruangan asosiasi. Setelah ia berhasil membuka pintu gerbang, terlihat dengan sebuah senjata yang sangat banyak. Setelah itu, ia pun keluar dengan membawa senjata pedang. Dengan siapnya Cha Hai pun mengatakan, "Aku sudah siap untuk dites." Melihat Cha Hai-in yang sangat percaya diri, Jinwo seketika langsung memikirkan shadow bayangannya yang cocok untuk mengetes Nona Cha Hai-in. Jika shadow soldier biasa, pasti akan langsung hancur dalam sekejap. Namun Jinwo tiba-tiba langsung membangkitkan Igris karena menurut Jinwo, Igris adalah ksatria yang ahli dalam menggunakan senjata pedang di antara semua prajuritnya. Cha Hai-in pun bertanya dengan aturan untuk pertandingan ini. Sontak Jinwo pun memberitahukan, "Kau akan bertarung sampai makhluk yang kupanggil hancur, atau sampai ketika kau bilang menyerah. Jadi haruskah kita memulainya?" Mendengar itu, sontak Nona Cha Hai-in pun sudah siap dengan menodongkan senjata pedangnya ke depan yang diiringi sebuah aura kekuatannya. Di sisi Jinwo yang terkejut ketika melihat senjatanya, kemudian kembali berkata dalam hatinya, "Tunggu, tadi dia bilang senjata bukanlah masalah." Lantas di sini Jinwo pun menyuruh Nona Cha Hai-in untuk berbalik arah karena dirinya juga akan memberikan Igris item senjata berupa sebuah senjata pedang Demon King dari Raja Baran yang ia kalahkan.
Hingga pertandingan pun dimulai dengan Igris yang mengayunkan pedangnya hingga mengeluarkan kekuatan badai petir berwarna biru putih yang sangat mengerikan. Namun serangan dari Igris tadi seketika Nona Cahayain bisa menghindarinya dengan gerakan yang lumayan cepat. Lalu ia lanjutkan dengan berlari dengan kecepatan tinggi. Hingga di sini ia langsung meloncat untuk melancarkan tebasan pedangnya. Namun serangan itu, Igris masih bisa untuk menangkisnya. Di sisi ketua Gogonhi yang mendengar ayunan pedang tersebut seketika dirinya dibuat tersentak, lalu ia langsung menoleh ke jendela untuk melihatnya. Di momen itu ia mengatakan, "Tidak mungkin ada perbaikan ruangan latihan hari ini kan?" Lalu ia mencoba menelpon petugas untuk menyuruhnya menunjukkan CCTV ke ruangan latihan. Saat melihatnya betapa terkejutnya dirinya. Hingga di sini ia mengingat perkataan dari Cahayain. Menyadari hal itu, ketua Gogoni pun langsung menyuruh petugas itu untuk mematikan kamera CCTV dan membuat tugas catatan pemeriksaan di ruangan tersebut. Kembali ke sisi pertarungan Nona Cahayain melawan Igris. Di sini terlihat dengan Igris yang sudah dikalahkan oleh Nona Cahayain. Melihat itu, sontak Jinwo pun langsung dikejutkan. Di sisi Nona Cahayain setelah berhasil mengalahkan Igris, lalu dengan sombongnya ia berkata kepada Jinwo, "Apa ksatria hitam itu benar? Benar makhluk terkuatmu. Bukannya kau bilang bahwa kau akan memanggil makhluk terkuatmu? Tolong panggil dia." Mendengar itu, Jinwo pun langsung menatapnya dengan tajam, lalu menjawab, "Kau mungkin akan terluka." Nona Cahayain pun kembali menjawab, "Tidak apa-apa, aku ingin melawannya lagi." Setelah mendengar perkataan Cahayain tadi, seketika Jinwo sangat dibuat terkejut. Seakan-akan Nona Cahayain sudah tahu dengan hal yang terjadi di Pulau Jeju itu saat itu. Melihat istrinya yang bersikeras, Jinwo pun akan menuruti kemauannya. Hingga di sini Jinwo langsung memanggil shadow bayangannya yaitu Beru. Tepat saat Jinwo membangkitkan Beru, ia pun kembali menanyakan kepada Cahayain, "Apakah kau akan baik-baik saja?" Di sisi lain, dengan diperlihatkannya gedung Asosiasi Hunter Amerika Serikat, di sini terlihat dengan Michelle dan Nyonya Slener yang ingin minta maaf dan memberitahukan kepada Tuan Direktur David Brannen, ia adalah seorang direktur dari birokrat manajemen Hunter. Michelle memberitahukan informasi tentang Hunter Jinwo. Berdasarkan pengamatan Nyonya Slener, Jinwo adalah seorang raja. Mendengar hal itu seketika David Brannen dibuat sangat terkejut, lalu bertanya, "Apakah maksudmu kalau Hunter Sung Jinwo punya kekuatan seperti seorang hunter tingkat negara?" Nyonya Slener pun menjawab, "Hunter Wagner mengambil kekuatan mereka dari sisi lain. Aku juga bisa merasakan hubungan yang mereka punya. Terkadang kekuatan dari sisi lain itu terlalu kuat. Hunter Awakened terlihat seperti tertutupi oleh cahaya yang terang. Aku memanggil Jinwo itu adalah raja." Dengan badan yang merinding hingga takut dari Nyonya Slener, kemudian ia kembali memberitahukan lagi kepada Brannen. Tapi untuknya, tidak ada koneksi apapun padanya. Ketika aku menatap matanya, kegelapan di dalam dirinya menatapku balik. Dan dia adalah kegelapan itu sendiri. Mendengar itu dari Nyonya Slener, kemudian Brannen kembali bertanya, bahwa apakah Jinwo itu musuh? Nyonya Slener pun kembali memberitahukan bahwa ia tidak pernah mengatakan kalau Jinwo itu teman atau musuh. Hanya saja Nyonya Slener membicarakan dari mana kekuatan milik Sung Jinwo berasal. Dan Hunter Sung Jinwo tidak meminjam kekuatan dari manapun, karena kekuatannya tidak berasal di sisi lain dan bukan dari dalam. Dia tidak memiliki batasan. Mendengar itu, sontak Brannen pun mengerti dengan apa yang dikatakan Nyonya Slener. Hingga di sini ia akan pergi lantai B24 dengan ditemani Michelle. Setelah mereka sampai di lantai B24, David Brannen bertanya kepada Michelle, "Apa kau ingat tentang gate rank S pertama?" Michelle pun menjawab bahwa dirinya ingat dan sudah tahu. Dungeon itu adalah dungeon break mengerikan yang membuat hancurnya bagian barat dari Amerika Serikat. Betapa kuatnya makhluk naga tersebut hingga membuat semua hunter terbaik di dunia juga dikumpulkan oleh Amerika Serikat dengan tawaran hadiah yang sangat besar. Hingga pertarungan itu pun hanya tersisa 5 hunter yang selamat. Di sini dijelaskan bahwa nama makhluk naga itu adalah Flame Dragon Kamish. Makhluk naga yang sangat kuat dan mengerikan hingga membantai hunter kelas atas yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mereka sampai di tempat ruangan tempat mayat Kamish berada, Brannen menunjukkan sebuah runestone yang ditemukan di mayat Kamish.
Brannen juga memberitahukan kepada Michelle bahwa runestone tersebut sudah berusia 8 tahun sejak Kamish Wright. Jadi runestone itu kini sedang menunggu pemiliknya yang tepat. Mereka juga percaya kalau Kamish pasti akan memberikannya sebuah hadiah berharga di negara Amerika Serikat. Malam pun tiba, dengan diperlihatkannya Hunter Cha-hae-in yang terlihat sangat salting. Hingga saltingnya membuatnya sampai gila. Betapa senangnya Nona Cha-hae-in ketika membayangkan pangerannya. Dan pada dasarnya ia mengaku kalau dirinya suka sama Jinwo. Kembali ke sisi Jinwo dan Jinho yang masih menentukan nama guildnya. Di sini Jinwo mencoba memberikan nama guildnya yang bernama Ah-jin. Dengan Jinho yang mendengar nama guild tersebut, sontak dirinya dibuat sangat senang dan langsung setuju dengan nama itu. Setelah mereka sepakat untuk menamai guildnya adalah Ah-jin, akan tetapi Jinwo masih membutuhkan satu anggota lagi di dalam guildnya. Jinho pun bertanya dengan apa yang terjadi kepada Hunter, Nona Cha-hae-in. Jinwo pun menjawab, "Aku berpikir kalau Cha-hae-in bukanlah Hunter yang kuinginkan." Mendengar hal itu dari Jinwo, seketika membuat Jinho agak kecewa. Lalu kembali mengatakan, dia seorang Hunter rank S muda, berbakat dan juga cantik. Apakah ada orang lain yang lebih baik dari Hunter Cha-hae-in? Emangnya orang seperti apa yang kau inginkan? Mendengar pertanyaan itu, Jinwo seketika langsung memberitahukan kepada Jinho bahwa orang yang Jinwo inginkan adalah seperti seseorang dengan lisensi Hunter yang mana tidak suka dengan aktivitas guild dan juga bisa dipercaya. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintunya. Dan setelah Jinwo membuka pintu, ia didatangi oleh seorang hunter dari Guild Knight yang bernama Jongso. Di sini Jongso memperlihatkan sebuah video rekaman mengenai kemunculan Dungeon Renegade Rank A yang begitu besar yang muncul di Busan. Jongso menjelaskan kepada Jinwo bahwa rat tersebut adalah rat terbesar yang pernah muncul di Busan. Dan menurut pandangan dari asosiasi mereka dilarang untuk masuk hingga tidak mempercayai kepada mereka karena guildnya tidak mempunyai hunter tipe rank S. Dan di momen ini mereka ingin mengajak Jinwo untuk bergabung bersama mereka untuk menyelesaikan dungeon raid tersebut. Dan jika Jinwo setuju, mereka akan memberikan Jinwo keuntungan sebesar 20% dari gate itu tanpa berpikir panjang. Jinwo pun setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Asalkan mereka menganggap guild Jinwo, bukan hanya karena individu. Hingga di sini Jinwo pun memberitahukan kepada mereka bahwa nama guildnya adalah Ah-jin. Keesokan harinya dengan diperlihatkannya Dungeon Rank A yang begitu besar di Busan. Di sana terlihat dengan adanya tim pengumpul, tim penambang hingga tim penyerang yang terdiri dari 13 rank A dan 20 rank B. Saat Jinwo telah sampai di lokasi itu, betapa terkejutnya dia melihat dungeon tersebut yang begitu besar. Hingga di sini Jinwo dikejutkan kembali oleh para hunter rank B hingga bertanya-tanya, "Gimana caramu mensumom prajurit hitam itu? Atau apakah mereka sudah disamon sejak awal? Dan apakah kau yang akan memimpin raid hari ini?" Di sisi lainnya dengan diperlihatkannya seorang anak sekolah yang terlihat sangat ketakutan di tempat kamar mandi. Kini ia sedang menelpon asosiasi hunter untuk memberitahukan bahwa ada monster yang keluar dalam gate. Di sini asosiasi hunter menyuruh ia untuk tenang karena para hunter sudah bergerak untuk ke sana. Namun secara tiba-tiba monster itu seketika sudah datang hingga langsung membunuh anak itu. Di momen ini, setengah dari siswa yang lain mereka berhasil untuk kabur. Namun dengan siswa yang masih di dalam kelas sekolahnya, mereka menutup pintunya menggunakan meja dan kursi. Namun tiba-tiba Monster Orcs itu berhasil masuk dengan merusak salah satu jendela dari ruangan kelas hingga membuat siswa-siswi itu sangat takut dan panik. Di sisi salah satu siswa dari mereka, ia seketika langsung dibunuh dengan sangat sadis. Namun setelah monster itu menyadari bahwa ada manusia yang memiliki kekuatan sihir di sana, monster itu seketika ingin membunuhnya terlebih dahulu. Namun yang ia maksud adalah adik dari Jinwo. Hingga di momen ini Jin Ah dibuat sangat ketakutan hingga langsung berteriak mengatakan, "Opa!" Saat monster orcs itu akan melancarkan serangannya kepada Jin Ah. Tiba-tiba pasukan bayangan Jinwo seperti monster orcs langsung memunculkan dirinya untuk menangkis serangan itu. Lalu ia lanjutkan dengan serangan memukul dengan pukulan yang sangat keras. Betapa kerasnya pukulan orcs milik Jinwo hingga membuat musuhnya terbang ke atas seperti Batman. Kembali ke sisi para hunter yang saat ini sudah dalam dungeon dengan diperlihatkannya hunter rank A, yaitu Hunter Jongso.
yang terlihat saat ini sedang panik ketika melihat monster orcs berada di depannya. Dan tiba-tiba monster orcs itu langsung melancarkan serangannya kepada Hunter Jongso dengan menggunakan sebuah senjata kapak. Namun dengan cepatnya, Jongso mengaktifkan skill perlindungannya untuk menangkis serangan dari monster itu. Di sisi salah satu temannya, kini ia langsung saja berlari untuk memasuki pertarungan mereka untuk melancarkan serangannya menggunakan sebuah senjata pedang. Hingga di sini ia pun seketika berhasil melukai mata monster itu. Melihat monster yang sangat kesakitan dan tidak bisa melihat, dua hunter penyerang lainnya kembali melancarkan serangannya dengan menggunakan senjata kapak dan pedang. Seketika mereka berdua pun berhasil menebas kedua tangan monster itu. Kemudian dilanjutkan dengan dua hunter mage yang melancarkan serangannya menggunakan sihir kekuatan api dan petir secara bersamaan. Hingga dari serangan tadi, mereka pun berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah itu, Jongso berkata, "Kelihatannya ini buruk. Aku tahu raid ini takkan mudah, tapi aku tak menyangka kita akan melawan Twin-Headed Ogre. Dari awal, mereka biasanya muncul sebagai bos dungeon. Tapi, dari pengalamanku, jika kita bertemu dengan mereka di pintu masuk sebuah dungeon, akan ada banyak pasukan monster undead yang menunggu kita di dalam." Setelah mengatakan itu, secara tiba-tiba mereka menampakkan dirinya di depan para hunter, hingga membuat para hunter dibuat sangat terkejut dan panik. Akan tetapi mereka kembali dibuat terkejut. Kenapa monster undead itu malah mundur? Dan di momen itu, tiba-tiba Jinwo mendapatkan sinyal pemanggilan bahaya dari Shadow Soldier yang ia taruh di dalam bayangan adiknya Jin. Menyadari hal itu, seketika Jinwo akan pergi dan meninggalkan para hunter yang ada di dalam dungeon. Namun, di sisi Jongso yang mendengar itu, ia pun sangat dibuat terkejut lalu berkata kepada Jinwo, "Tanpamu kami mungkin saja dalam bahaya." Jinwo yang mendengar Jongso, ia pun akan menggantikan dirinya dengan shadow prajurit bayangannya yang sanggup untuk menjaga para hunter. Dan seketika ia pun langsung memanggil shadow bayangannya, yaitu Beru. Para hunter yang melihat itu seketika kembali dibuat sangat terkejut hingga tidak percaya kalau itu adalah semut di Pulau Jeju. Di sisi Jinwo, ia menyuruh Beru untuk menjaga para hunter lain. Hingga di sini Jinwo kembali mengeluarkan pasukan bayangan semutnya yang terdiri dari 20 pasukan. Saat Jinwo akan pergi menggunakan skill Shadow Exchange, skill tersebut kini masih cooldown dan ia harus menunggu sampai 1 jam lagi. Menyadari hal itu dengan sangat kesal, ia pun terpaksa langsung pergi tanpa menggunakan skill Shadow Exchange. Namun saat ia akan segera keluar di dalam dungeon, Jinwo melihat monster undead lain yang menghalangi jalannya. Hingga di momen ini, Jinwo mengeluarkan senjata dugernya untuk menyerang monster itu. Namun tiba-tiba saat Jinwo sudah mendekati monster tersebut, tiba-tiba Jinwo dikejutkan saat melihat monster itu seketika berlutut kepadanya. Melihat momen baik itu, Jinwo pun melompatinya dengan memanggil shadow bayangannya, yaitu Kaisel. Saat ia sudah keluar di dalam dungeon, Jinwo menyuruh Kaisel untuk pergi ke tempat adiknya dengan kecepatan penuh. Kembali ke sisi para orcs milik Jinwo yang saat ini masih bertarung melawan monster itu. Di sini ia berhasil mengalahkan musuhnya dengan sangat mudah. Siswa-siswi yang melihat itu sontak dibuat sangat terkejut hingga bertanya-tanya, apakah mereka melindungi kita? Namun di sisi monster ogres yang masih hidup, ia melaporkan kepada bosnya yang bernama Grostaru bahwa 3 temannya kini sudah dibunuh oleh para orcs lain. Mendengar hal itu, sontak Grostaru dibuat sangat marah hingga langsung mengambil senjatanya dan menyuruh bawahannya untuk menunjukkan jalan ke tempat itu. Kembali ke sisi para hunter di dalam dungeon, melihat pasukan bayangan semut milik Jinwo seketika membuat semua para hunter sangat takut hingga mereka ingin pergi untuk keluar. Namun di sisi Jongsu sebagai pemimpin di Red Gate ini, walaupun Jongsu takut dengan semut-semut itu, tetapi ia memutuskan untuk melanjutkan misi ini karena dirinya tidak mau berurusan dengan para reporter yang sedang menunggunya di luar dungeon. Dan tiba-tiba, Jongsu dikejutkan dengan Beru seakan-akan Beru menyuruh Jongsu untuk melanjutkan misi ini. Tetapi saat Jongsu dan para hunter lainnya yang melihat kepala dari monster Death Knight yang merupakan salah satu monster terkuat di sana, lagi-lagi mereka kembali dikejutkan. Di sisi Jongsu, ia mengatakan, "Aku tak percaya dia sekuat itu. Kalian tahu berapa banyak Magic Stone yang didapatkan dari monster rank tinggi kan? Apakah masih ada yang mau berhenti?" Akan tetapi setelah mengatakan itu, Jongsu seketika ditinggalkan oleh hunter lainnya. Kembali ke sisi para orcs bayangan Jinwo.
yang saat ini mereka didatangi oleh bos monster, yaitu Grochtaru. Di sini pasukan bayangan orcs Jinwo dikejutkan dengan adanya energi sihir yang berasal dari Grochtaru. Dengan menodongkan senjata pedangnya, Grochtaru mengatakan, tato orcs melambangkan kemenangannya. Mereka membuktikan berapa banyak musuh yang dibunuh. Setelah mengatakan itu, Grochtaru seketika langsung melancarkan serangannya kepada bayangan milik Jinwo dengan mengayunkan pedangnya untuk menebas kepalanya. Namun orcs milik Jinwo seketika langsung menangkisnya dengan menahan serangan dari Grochtaru. Melihat itu, sontak Grochtaru dibuat terkejut, lalu kembali mengatakan, "Lumayan kau sanggup menahan seranganku." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung melanjutkan tebasan pedangnya dengan menggunakan kekuatan dari dirinya. Hingga tebasan itu berhasil membuat monster orcs milik Jinwo berhasil ditumbangkan. Namun tiba-tiba ia mendapatkan sebuah notif dari sistem yang mengatakan, bunuh semua manusia. Mendengar hal itu, Grochtaru seketika berpikir lalu kembali berkata, jika mereka dikendalikan oleh sebuah skill, lalu aku hanya perlu membunuh pengendalinya. Dan setelah Grochtaru menyadari kalau pengendalinya adalah Jin Ah, seketika bawahan Grochtaru langsung melancarkan serangannya kepada orcs milik Jinwo terlebih dahulu. Hingga serangan demi serangan dari mereka, ia pun berhasil menumbangkan orcs milik Jinwo. Setelah itu, Grochtaru yang sudah memegang kepala Jin Ah, ia berkata kepadanya, sudah kuduga kau adalah dalangnya. Aku jelas-jelas merasakan ada energi sihir di dalam dirimu. Namun tiba-tiba dengan waktu yang tepat, Jinwo kini sudah datang untuk menyelamatkan adiknya. Bertepatan dengan itu, Jinwo menggunakan sihir kekuatannya untuk memancarkannya ke Grochtaru. Grochtaru yang merasakan energi sihir tersebut. Seketika ia merasakan kesakitan hingga melepaskan genggamannya kepada Jin Ah. Setelah menyadarinya, seketika Grochtaru dibuat sangat takut. Lalu ia menyuruh pasukannya untuk bersiap melawannya. Setelah Jinwo kini sudah berada di depan Grochtaru, lagi-lagi Grochtaru dibuat sangat takut hingga tidak bisa berkata-kata lagi. Namun dengan Jinwo yang melihat adiknya dilukai, ia pun seketika memancarkan aura kekuatan yang sangat mengerikan kepada Grochtaru. Lalu ia langsung menunjuk Grochtaru dan berkata, kau diamlah dan tunggu. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 2 episode 16 kali ini. Untuk episode selanjutnya Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like dan subscribe.